Seseorang memiliki kualitas kesehatan dan penampilan yang tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Ciri-ciri terjadinya penuaan dini dapat terlihat pada gigi yang mulai berkurang, postur yang mulai bungkuk, kulit yang mulai berkerut, dan rambut yang mulai rontok. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membuat seseorang terlihat lebih tua atau mengalami penuaan dini. Nah, ini ada beberapa ya barang atau benda di atas meja kita, dan ini berkaitan dengan beberapa anggota tubuh kita yang terlihat lebih tua sebelum usianya. Coba diterangkan, Dok. Yang pertama, Usi pernah mengkonsumsi minuman bersoda? Oh iya, kalau lagi ngantuk, lagi syuting ngantuk pasti enggak, bukan bersoda, yang ini yang aku sering nih. Minuman energi. Untuk energi biar nggak ngantuk. Kalau soda aku malah jarang. Soda malah jarang, yang nggak kuat lambungnya. Emang aku nggak gitu doyan. Nah, faktanya minuman berenergi itu mengandung asam yang sangat tinggi, bahkan ya 8 kali lebih bahaya dibanding minuman bersoda. Dan ini bisa merusak enamel gigi. Enamel ini adalah, misalnya ini gigi ya. Enamel itu yang melapiskan bagian luar. Nah, itu akan dikikis oleh kandungan asam dari minuman energi tadi. Menyebabkan apa nih? Misalnya kayak kuning-kuning atau coklat? Pengelupasan. Jadi setelah enamel itu kelupas, ya tipis, dia akan merusak dentin. Dentin itu adalah struktur yang menyusun gigi. Lama-lama ya gampang ompong. Ya, seperti itu. Nah, solusinya bukan kita tidak boleh mengkonsumsi minuman berenergi, ya. Gunakan sedotan. Sedotan? Itu meminimalkan kontak langsung dengan gigi. Yang kedua, nah, saya pengen kasih handphone ini ke Usi. Buat aku bawa pulang? Oh, terima kasih. Tidak. Coba Usi, saya pengen lihat gaya Usi kalau lagi texting suami atau husband atau ngecek anak. Gini biasanya? Gitu ya. Nah, pemirsa yang di rumah dan juga penonton yang di studio, mungkin Anda pernah melakukan hal yang serupa? Ya, apalagi sambil duduk. Nah, postur tubuh, ya postur tubuh yang tidak tegap itu juga merangsang adanya gangguan tulang, ya sebelum waktunya, dan ini merupakan salah satu penuaan dini juga. Nah, begini. Aman nih. Kalau dilihat tadi, coba diulang ya. Begini kan? Kita madhab sana, kita lihatkan kepada pemirsa bahwa di sini terjadi perubahan dari struktur tulang leher dan kepala. Ya, kalau punggung pun agak tegak, di sini yang fokusnya adalah leher dan kepala yang berbeda. Nah, kita ibaratkan dengan bola bowling ini sih. Ini adalah kepala. Tangan saya ini adalah leher, ya. Jadi sebenarnya leher kita ini menopang hampir sekitar 5 kiloan ya, tergantung berat kepala. Nah, jika kondisi tadi kayak Usi begini terus, berarti kan kayak dipaksain. Tulang leher kepala. Ya, seperti itu. Bisa bikin bengkok, makanya ada orang makin tua kan kadang bengkok begitu kan. Ini sebelum tua ada bengkok. Dan di sini kan saraf juga banyak suka gangguan pada punggung, pundak, sakit leher segala macam. Nah, itu bisa saja salah satu penyebabnya adalah cara texting yang keliru. Lalu yang ketiga sih, kita geser. Ini ada sisir, berarti berkaitan dengan rambut. Nah, saya ingin tanya pada Usi, biasanya nyisir rambut kapan aja? Nyisir rambut tuh kalau habis keramas, terus kayak rambut udah kering juga, cuman seringnya sih karena aku kan hampir keramas, karena rambutku panjang ya 2 hari sekali, itu selalu gitu, jadi emang pas habis keramas aja disisir gitu. Iya, nah ini dia ternyata beberapa kebiasaan yang membuat seseorang terlihat lebih tua dan rambut mudah rontok adalah menyisir rambut di saat rambut masih basah. Loh, kenapa atau habis keramas, ya. Karena di saat rambut masih basah, itu memudahkan kerapuan yang terjadi pada struktur kulit atau struktur dari rambut. Kulit kepala dan rambut rapuh. Jadi itu akan memudahkan rambut menjadi rontok. Jadi biarkan dulu rambut Anda untuk kering sementara. Kalau pakai ini, Dok, rambut aku kan agak-agak ikal ya. Misalnya aku pakai sisir yang yang jarang tuh, yang gede-gede gitu. Atau pakai jari dulu biar itu juga tadi. Masalah jari dari sisir, ini memang dibutuhkan adalah sisir yang jarang dulu. Selama rambut itu basah. Iya, kalaupun basah ya pelan-pelan dulu, tapi pilih yang jarang ya. Itu. Dan yang terakhir adalah masalah kebiasaan membersihkan muka. Nah, ini cukup banyak yang terjadi pada terutama kaum muda ya. Nah, keluhannya adalah mukanya terlihat kering, atau malah tambah jerawat, atau justru malah tambah berminyak. Nah, di sini pertama, untuk jenis kulit tertentu misalkan berminyak, ya, memang dibutuhkan
2 atau 3 kali untuk membersihkan muka. Dan jenis airnya juga harus diperhatikan. Ya, airnya memang jangan yang dingin. Jadi agak hangat dulu, ya, karena ini akan buka pori-pori untuk mengeluarkan minyak yang ada di kulit. Beda halnya dengan kulit yang tidak berminyak atau normal. Itu boleh dengan air biasa seperti itu. Dan yang pasti ya, masalah penuaan dini atau kulit yang kusam segala macam itu kan karena radikal bebas juga. Selain cuci muka, radikal bebas ini dari sinar matahari, Ci. Jadi antisipasinya jangan terlalu sering kena matahari, pakai sama topi, pakai payung, kemudian itu, SPF ya. 15 sampai 30. Nah, mau dirubah kebiasaan sehari-harinya? Pasti. Ya, terutama texting tadi ya. Kalau bisa yang di depan touchscreen gini, tata-tata gitu ya. Oke, pemirsa, mudah-mudahan tadi tipsnya dari kami mengenai kebiasaan sehari-hari yang bisa Anda terlihat tua, ya, itu bisa dirubah untuk kepentingan Anda di kemudian hari. Setelah ini kita akan bicara mengenai antioksidan. Ada apa dengan antioksidan? Tetap di Dr. Oz Indonesia. Bagaimana cara antioksidan mencegah serangan radikal bebas pada tubuh? Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Kalau untuk bopeng, itu seperti juga kalau untuk noda hitam tadi ya, ada yang namanya peeling, pengelupasan lewat zat kimia. Kemudian ASI saat ibu sedang hamil. Jadi ini adalah beberapa ASI dari ibu hamil tidak layak untuk dikonsumsi bayi. Mitos atau fakta? Ini mitos atau fakta? Cegah kanker serviks dengan antioksidan. Kanker yang sering dan paling banyak menyebabkan kematian pada wanita adalah kanker serviks. Biasanya gangguan pencernaan yang sering terjadi adalah asam lambung yang meningkat. Bahaya yang mengancam jika makan berat di malam hari. Asam lambung yang naik ke atas. Beras merah untuk mencegah diabetes. Kemudian kalau sudah terbiasa kita tingkatkan lagi jadi 1 beras putih banding 1 beras merah. Bicara soal jerawat, ya saya yakin tidak hanya pria, tapi khususnya wanita. Bahkan tidak hanya orang tua, tapi juga para remaja. Dan satu hal yang cukup umum dilakukan oleh masyarakat kita adalah saat jerawat itu muncul satu aja, biasanya main langsung pencet, betul? Memang jerawat hilang, tapi yang dikhawatirkan noda atau bekasnya yang nggak hilang-hilang. Sering pertanyaan masuk mengenai jerawat, ya ini bagaimana caranya menangani jerawat agar tidak meninggalkan bekas, atau yang sudah meninggalkan bekas seperti noda hitam, bahkan seperti bopeng di wajah. Gimana ya terapi untuk menghilangkannya? Tepuk tangan dong buat Dr. Poppy dan Endita. Apa kabar Endita? Dr. Poppy. Kita ingin melakukan peragaan tentang jerawat. Waktu puber sama sekarang kehadiran jerawat itu sama-sama mengakibatkan emosional nggak? Sama-sama ganggu dok, nggak sabar. Jadi kan kalau tipenya kan gede, gede tapi satu, jadi gengges, ganggu banget. Ya Dokter Poppy, secara umum kan ada 2 hal yang ingin kita sampaikan di segmen ini mengenai jerawat, yaitu pola di mana masyarakat itu kalau udah kehadiran jerawat mau 1 apalagi lebih, mau ke dokter mungkin sibuk, macet atau segala macam, akhirnya tangan-tangan geratil ini ya berusaha untuk menekan atau melakukan sesuatu dengan jerawat tersebut, akhirnya menimbulkan bekas. Secara umum penyebab jerawat itu ada 4 faktor. Yang pertama yang biasa dikatakan orang itu sumbatan pori. Biasanya sumbatan pori ini adalah keratin yang menyumbat dari kelenjar minyak tadi. Kemudian produksi minyak yang berlebihan atau berlebihan produksi sebum ya. Dan ada juga peningkatan bakteri yang penyebab jerawat, itu yang kita sebut dengan Propionibacterium acnes. Dan akibat ketiga faktor tadi, biasanya dari badan kita timbul reaksi-reaksi peradangan, sehingga timbul jerawat yang gede seperti ini dan merah atau bengkak dan meradang. Kita ingin memperagakan bagaimana biasanya cukup sering dilakukan oleh masyarakat kita kalau jerawat itu udah mengganggu, apalagi posisinya di mana? Kalau sebel tuh posisinya kalau di mana jerawat? Hidung. Ya, soalnya ngalahin mancung hidung ya. Hidung, kemudian di tengah-tengah sini ya, usil banget, di dagu, gemes gitu, maksudnya kalau dipencet tuh rasanya kayak pedih banget, kayak sakit hati dok. Wah, biasanya yang keluar apa itu? Darah?
yang putih-putih itu apa ya dok ya? Oh. Itu putih-putih apa tuh? Benar nih. Kan di jerawat itu bermacam-macam, Dokter Poppy ya. Ada komedo putih, ada komedo hitam ya. Nah ini biasanya yang bisa dikeluarkan dengan mudah kan komedo hitam ya? Ya benar dokter, yang biasanya yang mudah itu komedo hitam. Karena komedo hitam itu biasanya letaknya lebih ke permukaan sehingga lebih mudah dikeluarkan. Karena itu dia berwarna hitam karena masih mengandung melanin. Tetapi kalau komedo putih letaknya biasanya sudah lebih dalam lagi. Jadi memang mengeluarkannya agak susah dan kadang ini yang membuat orang penasaran. Dipencet-pencet ya. Kita punya peragaannya. Di sini ya, ini gambaran dari benjolan jerawatnya ya, atau bahasa medisnya papul. Ya, papul ya, kelihatan penonton? Ya, ini jerawat siapa tadi saya pinjam ya. Biasanya tangan itu gatal, nggak pakai sarung tangan biasanya ya. Main langsung aja. Di kamar mandi bisa gitu ya. Mulai dari bawah ditekan. Gimana caranya isi jerawat ini keluar? Wah, nggak bisa kan, susah. Akhirnya karena ditekan dipaksa, jaringan di pinggir-pinggirnya rusak. Lepas. Bisa aja ikut lepas karena proses peradangan di jerawat ini juga mengganggu elastisitas kulit tadi ya dok ya. Dipaksa nggak bisa. Wah, pengen coba dengan cara lain. Tekan pas yang radangnya. Yang merahnya itu ya. Merahnya kan yang radangnya. Atasnya tekan sendiri. Makin penasaran. Tetap nggak bisa. Bingung. Mau ngapain lagi ya? Wah, ada peniti. Ini saya kasih tahu cara yang salah ya. Yang cukup sering dilakukan, bukan anjuran untuk melakukannya. Anggap ini jarumnya atau penitinya. Gimana caranya ini bisa keluar? Wah. Sobek sana, sobek sini. Wah, tetap nggak keluar. Gencet lagi, makin rusak. Susah. Keluar. Ternyata ini kemungkinan komedo putih nggak keluar ya dok ya. Kalau komedo hitam biasanya dia keluar. Karena masyarakat kita kan nggak tahu mana komedo hitam, mana komedo putih. Tapi yang pastinya adalah akibat perlakuan yang salah terjadi awalnya adalah kerusakan pada area kulit. Kemudian ya jerawat nggak hilang. Cenut-cenut ada, ya. kulit rusak ya dok ya. Kalau saran dari Dokter Poppy sebaiknya itu seperti apa? Itu biasanya yang diberikan dokter itu bisa berupa krim atau gel yang mengandung antibiotik. Tetapi ini pengobatan ini juga tergantung kepada tingkat atau keparahan jerawatnya ya. Kalau kayak Endita? Kalau ini dok kan kayaknya udah terlanjur kebelah ya kulitnya ya. Mana lihat dikit. Tapi itu masih sedikit meradang ya. Oh, itu yang pengobatannya tuh harus apa tuh? Bisa diberikan salep atau gel atau krim antibiotik. Atau untuk malamnya bisa dikasih krim yang mengandung retinoid. Tapi patut diingat ya Mbak, kalau misalnya lagi memakai krim yang mengandung retinoid itu yang dipakai cuma malam aja, itu Mbak juga harus memakai sunblock supaya reaksi dari krim tidak menimbulkan kemerahan atau terbakar. Oh gitu. Yang kedua adalah mengenai jerawat yang sudah ditangani tapi meninggalkan bekas. Bekas yang cukup sering adalah noda hitam. Kita punya contohnya ini ya. Bekas hitam ini jaringannya yang rusak. Yang kedua adalah bopeng. Tergantung jumlah jerawatnya juga. Kalau jerawatnya banyak, bopengnya makin banyak. Apalagi perlakuannya salah. Ini contoh dari bekas jerawat yang bopeng. Di dalamnya juga masih ada nanahnya kadang ya. Kalau untuk terapi bagi kondisi wajah yang sudah meninggalkan bekas kayak noda hitam dan bopeng ini gimana dok? Bagaimanapun juga kalau masih meninggalkan noda hitam itu akan lebih mudah disembuhkan ketimbang yang sudah bopeng. Kalau untuk yang meninggalkan noda hitam bisa kita pakai lightening cream atau bleaching cream yang berarti ada untuk pencerahannya ya, untuk mencerahkannya. Iya benar dokter, pakai krim pencerah. Namun biasanya krim pencerah tersebut juga ada beberapa jenis yang harus dibelikan hanya malam hari. Sehingga paginya selama perawatan noda hitam kita tetap harus memakai sunblock untuk mencegah agar noda tidak semakin hitam dan juga mencegah efek samping krim malam tadi agar tidak menimbulkan kemerahan. Kalau yang bopeng ini kayaknya ini ada suatu terapi khusus ya, tidak hanya krim. Nah ini yang sering ditanyakan juga oleh penonton kita. Perawatan untuk bopeng ini katanya pakai krimnya cukup. Nah ini nggak cukup, ada terapi khusus biasanya di
klinik itu dikasih terapi berupa apa, Dok? Ya, kalau untuk bopeng itu seperti juga kalau untuk noda hitam tadi ya, ada yang namanya peeling, pengelupasan lewat zat kimia. Tapi kalau scar ini atau yang bopeng ini sudah tidak bisa lagi dengan krim-krim biasa. Ibu-ibu harus melalui metode prosedur-prosedur tertentu. Misalnya bisa di dermabrasi atau pengikisan kulit, bisa juga di subsisi, bisa juga seperti saya katakan tadi di peeling, atau bisa juga di laser. Dan kadang-kadang diperlukan pengisian kulit kembali, jadi disuntikkan seperti filler, dokter. Biar permukaan kulit itu tetap rata. Sebenarnya yang pertama kali kita lakukan pada terapi jerawat itu adalah mengobati jerawatnya. Jadi kalau krim-krim yang saya sebut tadi, misalnya krim penghilang bekas, krim lightening atau bleaching, itu tidak boleh digunakan saat jerawat sedang meradang. Jadi saat meradang sebaiknya yang diberikan itu adalah antibiotik atau anti radang tadi. Ketika jerawat ini radangnya sudah hilang, misalnya tanda-tandanya sudah nggak bengkak, sudah nggak terlalu merah, kemudian udah nggak sakit, baru kemudian bisa dikonsultasikan ke dokter untuk minta dihilangin bekasnya. Gitu. Waduh, kayak ada harapan ya. Nah, mungkin satu lagi harapan penonton kita itu, maaf kata, misalnya masih punya bopeng bekas luka jerawat. Nah, ini sejauh mana terapi yang tadi dokter bilang mengenai peeling atau pengikisan sel kulit yang bagian atas itu lebih berhasil? Biasanya berapa lama? Kalau yang untuk bopeng atau yang scar, ini memang terapinya saya akui sulit ya. Karena kan memang membutuhkan prosedur tadi. Dan biasanya dokter tidak cukup sekali. Jadi tidak cukup sekali di peeling, harus ada interval bulan depan, kemudian bulan depan lagi. Begitu juga dengan prosedur-prosedur yang lain, misalnya dermabrasi. Tidak bisa dilakukan sekali saja, jadi memang kadang-kadang membutuhkan 6 bulan bahkan lebih, dan hasilnya juga masih banyak yang belum memuaskan. Oke, yang penting adalah sabar ya, karena nggak sabar mencet-mencet malah jadi tambah bekas. Perawatannya makin panjang dan lama. Ya, itu tadi. Walaupun wajah Anda saat ini mungkin sudah bersih, tetap aja yang namanya perawatan sehari-hari sesuai dengan jenis kulit Anda itu tetap dilakukan. Kayak Teteh Endita, ya. Tepuk tangan buat Dokter Poppy. Terima kasih Dokter Poppy informasinya. Setelah ini masih banyak tips menarik lagi di Dokter Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Indonesia. Anda selalu ingat bahwa ASI itu air susu ibu. ASI bila disimpan lama akan menjadi darah. Bolehkah dikonsumsi? Penyimpanan ASI perah itu tergantung dari suhu penyimpanannya. Pada prinsipnya semakin dingin suhu penyimpanan. Di segmen ini kita sudah membagikan cermin ajaib kepada penonton di studio. Tunjukkan cermin Anda. Teng-neng. Oke. Ada 3 tanda yang harus Anda ketahui yang menunjukkan penuaan dini yang terjadi pada kulit Anda. Yang pertama adalah lihat pada mata Anda. Pada bagian pinggir atau sudut mata Anda, apakah ada kerutan? Ada dong kerutan. Tapi ekspresinya jangan dimainkan. Anda diam saja, tidak perlu mengernyitkan mata, tapi diam. Jika Anda diam, tiba-tiba Anda melihat ada kerutan atau garisan pada pinggir mata, itu adalah salah satu tanda proses penuaan dini. Tapi kalau apabila kita Anda masih di bawah usia 30 tahun. Kalau kita tertawa kan pasti kan ada kerutan tuh nggak masalah. Iya, itu wajar. Itu wajar. Karena kebanyakan ekspresi seperti itu ya. Yang kedua adalah masih di daerah mata Anda, yaitu lingkaran hitam. Oh, bawah sini? Iya, di bagian bawah sini, lingkaran hitam. Gimana Anda pemirsa yang di rumah? Anda mungkin bisa menggunakan cermin yang lebih besar ya, seperti itu. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, Anda bisa melakukan gerakan seperti menarik jari dari atas sampai ke bawah pada kulit wajah. Ayo, segera dipraktekkan. Tarik ke bawah. Apabila ditemukan garis putih, itu menandakan kulit Anda kering. Kulit kering ini lebih cepat mengalami proses penuaan dibanding kulit berminyak, walaupun kulit berminyak ini masalahnya biasanya adalah jerawat. Yang ketiga adalah elastisitas kulit. Ini caranya sangat mudah. Anda tarik pipi, kemudian lihat berapa lama kulit Anda kembali ke bentuk semula. Saya pengen coba, Laras. Oh, tok. Kalau ini emang gemuk ya, cabi. Oh, balik kok. Pemirsa yang di rumah dan juga penonton di studio, penuaan dini itu sebenarnya adalah proses yang bisa diperlambat. Oh, diperlambat. Dicegah tidak bisa. Namanya juga proses menua itu nggak bisa dicegah.
bicara masalah yang mempercepat proses penuaan dini adalah sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari dan terkadang sulit dihindari, yaitu gula. Pernah mengkonsumsi gula? Setiap hari. Ya. Oke, untuk Anda pemirsa di rumah dan penonton di studio, saya ingin tunjukkan bagaimana efek gula terhadap kulit Anda. Dan saya sudah ditemani oleh seorang ahli nutrisi, ya. Rizal, apa kabar? Halo, baik dok. Iya, Rizal, kenalkan ini Laras. Oke. Tadi sudah bincang-bincang masalah gula nih. Nah, ini bicara tadi yang saya bilang bahwa pengaruh gula terhadap proses penuaan pada daerah kulit, ya, ini saya ibaratkan adalah pada tabung ini. Lihat ya. Di sini ada paralon di depan. Ini adalah serat kolagen, serat elastin yang membangun struktur kulit Anda sehingga terlihat elastis. Seperti itu. Di bawah ini, bola-bola kuning ini adalah konsumsi gula yang terjadi terus-menerus. Sehingga posisi ini, ya, jadi ini bicaranya ini lapisan kulit atas nih. Anggap ini sarung tangan saya ini yang huruf G ini gula. Apabila ini terjadi terus-menerus, ya, dia akan menurunkan fungsi dari serat kolagen. Saya tarik ya, paralonnya. Ini terjadi bulanan misalnya seperti itu ya. Saya tarik lagi. Nah, kulit bagian atas yang awalnya rata ini akan melendung ke dalam. Ya, seperti ini. Iya. Nah, inilah awal dari yang namanya kerutan. Oh, kerutan. Jadi ya. kerut di usia yang tidak seharusnya. Ini bisa salah satu penyebabnya adalah konsumsi gula. Apa expert dari Rizal, dampak konsumsi gula yang berlebihan itu apa aja? Efek yang paling menakutkan sebenarnya dari gula adalah penyakit degeneratif sebenarnya. Mulai dari penyakit jantung ataupun penyakit diabetes. Penyakit di usia tua. Benar ya? sekali. Oke, Ya. dan itu dialami di saat usia masih muda. Masih muda. Dikarenakan konsumsi gula yang berlebihan. Nah, bicara masalah konsumsi gula, ayo Laras, Zal, kita ke meja ini. Dan juga untuk Anda penonton yang di studio dan di rumah, kita tidak bisa menghindari gula. Bagaimanapun yang namanya ibu-ibu rumah tangga, Anda bertanggung jawab dalam menyajikan menu seorang ibu makanya pastinya, itu ya. saya Untuk keluarga tercinta. Betul. Ya. Ini ada berbagai macam gula. Ini selalu menjadi pertanyaan. Ya. Yang paling bagus yang mana? Yang mana Ya, tuh? itu harus sering Nah, itu dia. Nah, banyak orang menyangka teman-teman saya pikirnya yang paling bagus adalah ini. Gula merah. Kalau saya kita lagi di kafe atau di mana biasa ada brown sugar, ada white sugar. Oh iya, betul. Ya, benar. Tapi di dalam klasifikasi gula, brown sugar ini termasuk kadar gula 97%. Itu ada tingkatan. Pertama adalah brown sugar, itu ada 97%. Setelah itu ada yang kita kenal namanya madu. Madu itu dia berada di 80%. Oke. Nah, ini kan namanya gula alami ya. Ini adalah jenis gula alami. Nah, gula alami ini, kecuali ini adalah gula sintetik atau gula buatan. Ya, ini gula pemanis Nah, ya. Pemanis kalaupun ingin konsumsi gula alami, yang paling baik adalah sebenarnya ada gula tebu. gula tebu. Karena gula tebu hanya mengandung sekitar 55% dari kadar gula. Paling bagus dong itu ya. Bukan paling bagus sih sebenarnya. Semua bisa jadi bagus, yang penting kita takarannya. Iya, seperti takaran itu. saja. Nah, ini ada gula sintetik. Nah, gula buatan ini paling banyak dan paling bagus adalah dikonsumsi oleh orang dengan diabetes. Pastinya diabetes, karena dia tidak akan dimetabolisme dalam tubuh. Oke. Dia memberikan rasa manis, tapi tidak akan dimetabolisme dalam tubuh. Metabolisme dalam tubuh itu dalam proses lambat, cepat, atau istilahnya dan langsung dirubah jadi kalori. Dia akan dirubah jadi kalori, Langsung tapi energi, itu pun ya? kalorinya sedikit. Sedikit ya. Ya. Takaran per hari, Zal. Ya. Untuk kebutuhan gula. Sebenarnya untuk kebutuhan gula kita Indonesia agak beda ya dengan American Heart Association itu mereka untuk perempuan berikan batas 26 gram sehari. 26 gram Ya. sehari. Itu Untuk kira-kira berapa sendok? Itu kira-kira sekitar 2 sendok sampai 3 sendok lah. Makan? Untuk Makan? Ya, sendok makan. Dikit banget ya. Dikit. Tuh. Benar. Tapi untuk dari Indonesia sendiri, dari Kementerian Kesehatan kemarin untuk tahun 2013 mereka merilis kalau Indonesia itu hanya butuh 50 gram atau 4 sendok makan. Kebutuhan Per maksimal hari. sehari. Dampaknya tadi kan selain diabetes, selain kulit, Kulit. itu apalagi untuk orang yang edik dengan konsumsi gula atau yang manis-manis. Yang pasti kegemukan lah. Oke. Itu kenapa kita bilang itu suatu penyakit gitu, karena dari kegemukan ini itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya pastinya, Dok. Nah, sekarang kita bergeser ke menu makanan ini. Nah, saya tanya Laras, di antara beras putih, beras merah, senangnya apa belakangan ini? Aku sih memang selalu di rumah konsumsi beras merah pasti kalau makan. Sebenarnya itu ada benarnya. Ya, kenapa pilihan kita jatuh ke beras merah? Itu karena jenis karbohidratnya beda. Ya, ini simple, ini adalah karbohidrat
kompleks. ya. Artinya dia pelepasannya perlahan-lahan. Iya, lebih lama. Jadi kadar kenyang, gula, ya kadar gula darah kita akan lebih terkontrol dan impactnya adalah rasa kenyang kita akan lebih lama. Oke. Apalagi puasa, konsumsi ini pada waktu sahur termasuk itu lebih lama terasa. Benar. Jadi tidak keroncongan di waktu yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan roti gandum tadi. Sama aja. Sama ya. Benar, sama halnya dengan seperti itu. Berarti kadar gulanya juga lebih rendah kalau gandum gitu, roti gandum. Kadar gula kita nggak bisa bilang dia lebih rendah apa tidak ya. Itu Serat tergantung lebih ya? tergantung takarannya. Cuman dia jauh lebih baik karena punya serat. Oke, tapi Punya serat kadang yang jauh lebih baik. bicara masalah keju, susu dan yogurt yang dianjurkan untuk meminimalkan kadar gula masuk ke dalam tubuh itu apa aja? Sebenarnya jauh lebih baik adalah konsumsi yogurt. Yogurt. Karena yogurt juga punya serat yang kita bilang tadi ya. Oke. Ya, dan susu pun kita punya banyak kok produk susu yang mungkin low fat atau less sugar itu ada gitu. Tergantung labelnya. Nah, yang kita harus hindari sebenarnya adalah keju yang terlalu berlebihan. Biasanya keju itu terbuat dari butter, dari mentega, itu bisa lemak jauh bisa menumpuk di dalam tubuh kita dan yang pasti akan mengakibatkan kegemukan dan pasti bisa menyumbat pembuluh darah kita pastinya kalau kolesterol kita tinggi. Nah, bicara masalah buah, kita lanjut ke ini manis-manis makanan berikutnya. Kadang-kadang gini, ini bicara buah itu kandungan gula atau kalorinya tentunya beda-beda, ya. Banyak orang yang tidak menyadari ya, atau tidak, mereka biasa menyamakan antara buah gitu. Saya diet kok, saya konsumsi buah, tapi kok berat badannya nggak turun-turun gitu. Gulanya tetap gitu loh. Jadi gini, anggur ini dengan sangat menyesal anggur adalah buah yang paling punya kadar gula yang paling tinggi. Kalau dari urutan nih ya, kalau kita bicara urutan yang sehari-hari, yang paling rendah sebenarnya adalah buah blueberry sama strawberry. Oh, strawberry. Itu dalam 100 gram dia cuma punya kadar sekitar 4 gram. 4,6 gram. Sedangkan anggur itu sendiri punya 16 gram. 4 kali lipat dari strawberry yang tadi. Nah, dianjurkan yang sebenarnya adalah pilihan ya. Pertama adalah pilihan dan kedua adalah takaran. Takaran, oke. Nah, yang paling dianjurkan adalah 2 cangkir maksimal dalam sehari. 2 cangkir buah. Misalnya sana ini pisang punya 10 gram ya. Pisang itu dipotong-potong jadi 2 cangkir. Itulah anjuran dari itu maksimalnya ya untuk dikonsumsi. Apel, pir. Oke, apel berada di 10 gram. Setelah apel yang paling sering kita konsumsi adalah pisang. Pisang itu berada di 14 gram dalam 100 gram. Tinggi juga ya. Semangka? Semangka lebih tinggi sedikit daripada pisang. Karena lebih banyak rumor bahwa orang yang diabetes itu semangka dilarang sama sekali. Benar sekali. Ini bicara masalah konsumsi gula. Nah, solusinya untuk orang kecanduan yang suka manis-manis. Oke. Ya, solusinya yang pertama ya kita harus lihat label pastinya ya. Karena sekarang orang nggak terlepas dari yang namanya praktis, Dok. Nah, kita udah tahu kan, misalnya gula 50 gram. Label makanan di sini ada 8 gram. Berarti kita masih punya sisa 42 gram untuk selanjutnya. Buah sangat disarankan karena apa? Buah punya serat dan vitamin. Ini bisa membantu terutama untuk orang yang lagi diet. Tapi yang seperti kita bilang tadi, itu buah juga harus ada batasannya. Intinya adalah menjaga batasan-batasan makanan tersebut. Oh, berarti dalam sehari 50 gram aja gitu ya, kita hitung. Harus agak rumit dikit lah sebenarnya. Agak capek sih ya, agak capek. Nyatat dulu, oh ini udah berapa. Iya, karena gitu. Ada istilah sehat itu mahal. Sebenarnya bukan mahal di price ya, bukan di harga, tapi mahal di mana kita memanage diri untuk berani meluangkan waktu menghitung-hitung apa yang sudah masuk ke dalam tubuh. Itu yang membuat itu mahal. Nah, itu tadi pemirsa pembicaraan kita mengenai dampak konsumsi gula berlebihan tidak hanya terhadap kulit Anda, tapi juga pada penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit yang biasanya diderita oleh orang tua tapi terjadi pada usia yang tidak seharusnya. Kita tidak mungkin bisa menolak mengkonsumsi gula dalam kebutuhan sehari-hari, tapi secara bijaksana mulailah untuk membatasi konsumsi gula demi kesehatan Anda hari ini dan esok. Tetap di Dr. Oz Indonesia. Benarkah suntik vitamin C bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mencerahkan kulit? Vitamin C itu untuk lebih memutihkan. Itu yang keliru ya? Sebenarnya keliru ya. Keliru. Iya.